Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian kedua. Selamat mendengarkan. Kalau begitu tentu Sultan takkan lama tinggal di rumah, bukan? Tanya Datuk Raja di Langit yang telah melayang pikirannya kepada kemenakannya serta berharap moga-moga ia mendapat untung besar di dalam musim yang akan datang itu. Takkan mungkin Sultan mau mengelakkan keuntungan. Benar, barangkali 2 kali kapal lagi saya berlayar ke sana kembali. Pulang sekali ini lain tidak, karena terpaksa saja, karena hendak mendirikan rumah kemenakan saya. Jadi, otok Kasutan inilah rupanya yang tampak olehku dari tengah sawah tadi, pikir orang yang bersandar di dinding itu seraya memandang kepada Sultan Baginda dari rusuk dengan riang. Rupanya ia sudah bermodal sekarang, sudah dapat mendirikan rumah untuk kemenakannya. Ia tak berapa lebih tua daripadaku ini. Barangkali kami sebaya. Akan tetapi aku tinggal melarat seperti ini, jadi orang pesawah, pasak kampung. Kalau ku coba pula mengubah-ngubah pelangkahan, pikiran orang itu diputuskan oleh Ebang akan sembahyang Isya. Percakapan terhenti hingga itu masing-masing berdiri mencari tempat sujud yang baik lagi bersih. Setelah selesai daripada sembahyang Isya, mereka itu pulang ke tempat kediamannya masing-masing. Orang pesawah itu menuju ke rumah istrinya seraya membawa sesalin pakaian yang berlumur lecah. Bekas dipakainya di sawah tadi itu di tengah jalan tak lain yang dipikirkannya melainkan percakapan di surau itu juga. Hatinya sudah terhadap ke Lampung, angan-angannya sudah ke Galas. Makin lama makin cepat langkahnya, seakan-akan digerakkan oleh cita-cita yang indah mulia di dalam masa yang akan datang. Meskipun malam itu gelap gulita, jalan tak berlentera seperti di kota besar-besar, hanya di sana-sini sudah kelihatan terkelip-kelip. Diayun-ayunkan orang yang berjalan di atas pematang atau sinar lampu minyak tanah, di langkan dan di celah-celah dinding rumah yang dilaluinya. Meskipun demikian, tak sekali jua salah langkahnya, tak pernah ia tertarung atau terperosok di jalan kecil yang lekuk-lekak. Seolah-olah ia sudah terbang di atas awang-awang di bawah angan-angan dan pikiran baru. Kalau aku sudah berniaga, sudah jadi saudagar kelak, walau saudagar kecil sekalipun, tentu aku takkan hina benar lagi di mata orang. Ramalah istriku yang sabar dan tulus itu, dapatlah kusenangkan dengan kumanjakan. Tentang perkara rupa, bukan aku sombong jika takkan lebih, tapi sekali-kali paras Ramalah tidak kurang daripada istri orang lain-lain. Tetapi kasihan, selama ia kawin dengan daku yang buruk untung ini, belum pernah ia merasa hidup yang senang seperti perempuan lain. Sedang cinta kasihnya tiada berkurang-kurang kepadaku. Tetapi lambat laun, kalau nasibku masih begini, tentu akan berubah jua. Ia selalu mendengar umpat-umpatan, bangkit-bangkitan ibunya. Ya, kalau ada orang baru pulang dari penggalasan, sindiran ibu itu tak tersudu oleh itik, tak tercotok oleh ayam. Mentuaku, beliau tajam mulut dan lancang bibir. Ia gemetar sedikit kecut hatinya. Tidak, katanya pula dengan perlahan-lahan. Tidak, mulutnya mesti kusumbat dengan makanan yang enak-enak. Matanya kututup dengan mata uang. Barangkali kalau sudah demikian, barulah akan berkurang angan-angannya. Jadi kampung mesti kutinggalkan. Tangkai pacul ku ganti dengan kayu elak.
Kalau orang dapat berbuat serupa itu, mengapa aku takkan dapat? Mesti. Dengan pikiran demikian, ia pun sampai ke halaman rumah Ramalah, lalu mendaham sedikit, akan jadi tanda bagi orang yang ada di atas rumah bahwa ia telah datang. Dengan segera pintu dibukakan oleh istrinya dan ia pun naik cepat-cepat. Sejurus antaranya kedua laki istri itu pun duduk makan bersama-sama dengan sedapnya. Sesudah makan, marah adil, demikian gelar suami Ramalah yang juita itu. Pergi tidur dengan segera, katanya malah sangat payah bekerja sehari itu. Akan tetapi matanya tiada lekas terpejam, sebab pikirannya melayang ke sana kemari. Betul sudah bulat hatinya hendak pergi merantau jauh, tetapi tak ada lagi suatu perkara yang sangat penting yang harus diselesaikannya. Dengan apa hendak diseberangi lautan? Apa yang akan dijadikan pokok berniaga jika ia sudah sampai ke tempat yang dituju itu? Ia bercampur dengan Ramalah baru 3 musim padi. 3 kali turun ke sawah dan hasil yang diperolehnya dalam 2 musim hanya boleh dikatakan cukup buat dimakannya dengan Ramalah dan mentuanya. Musim yang ketiga belum memberi hasil lagi, padi masih disiangi, ladang pun belum pula mengeluarkan apa-apa yang boleh dijadikan uang. Lama ia membalik ke kiri dan ke kanan, gelisah tak keruan serta berpikir-pikir juga. Akhirnya ia pun berkata dengan tetap dalam hatinya, apa gunanya kuhiraukan benar perkara itu? Ada nyawa, ada rejeki, ikhtiar mesti dijalankan. Jika aku sudah sampai ke Lampung, ku cari akal kelak. Setelah itu ia pun tidur dengan nyenyaknya. Beberapa hari kemudian sesudah makan pagi, marah adil duduk di muka jendela serta termenung melayangkan pemandangan ke sawah yang luas di hadapan rumahnya. Asap rokoknya yang diembuskan ke atas sekali-kali bergulung-gulung naik ke udara melalui mukanya yang tenang jernih. Walaupun matanya tertutup oleh asap itu, tiada sekali jua dikejapkannya, seakan-akan tak pedih rasanya kena asap yang tajam itu. Kedua belah matanya masih terbuka, bahkan terbelalak sebesar-besarnya dan menghadap terus ke muka dengan tenang. Akan tetapi apa-apa yang lalu lintas di hadapannya, baik ayam yang berkejar-kejaran di halaman, berkokok dan berketuk, baik pun manusia yang melintas seorang-seorang di jalan kecil, dan unggas yang berterbangan dari suatu dahan ke dahan lain, serta bersiul-siul mencari makanan, tiadalah kelihatan dan kedengaran olehnya. Wahai, keluhnya, seraya mengembus asam rokok pula dan menggerakkan kedua belah tangannya, seolah-olah hendak mengirapkan segala kesusahan dari tubuhnya. Kalau aku berangkat besok lusa, bagaimana nasib istriku? Ketika itu Ramalah istrinya sedang bekerja di bagian rumah sebelah belakang setelah disapunya tengah rumah dan dicucinya cawan pinggan yang dipergunakan untuk alat makan pagi itu. Ia pun mulai memilih kain kotor-kotor yang patut dicuci pada hari itu. Sehelai-sehelai diperiksanya kain baju suaminya yang tersangkut di tali sampaian dan dipaku pada dinding. Selembar-selembar dibukanya sarung bantal dan spray, sekalian barang itu pun dikumpulkannya dalam sebuah bakul. Akan dibawanya ke tepian, bakul itu diangkatnya, ditekankannya ke pinggang yang ramping dan ditahannya dengan tangan kiri yang bulat, seperti lilin dituang, serta disaputi kulit halus kuning langsat yang terbayang di balik baju cita tipis yang telah separuh lusuh. Demikian lalu ia berjalan dengan langkah yang lemah gemulai ke ruang tengah. Meskipun rumahnya berlantai pelupuh yang dihampari dengan tikar pandan putih berderak-derak di pijakan, tapi langkahnya itu tiada kedengaran oleh lakinya yang tengah hanyut di bawah alun gelombang pikirannya. Hanya marah adil menoleh kepada perempuan muda itu tatkala ia telah berdiri di sisinya, serta berkata dengan manis, tenang benar pandangan Kanda, ke sawah itu tak lepas dari mata Kanda.
dan ia pun menjenguk pula keluar jendela. Sebagai terkejut dari mimpi, Marah Adil berpaling dan memandang kepada istrinya dengan agak sayu. "Ndak kemana adik? Dan apa yang di dalam bakul itu?" katanya. "Hamba hendak ke tepian. Kain sudah banyak yang kotor. Tetapi mengapa kakak?" kata Ramalah seraya undur ke belakang selangkah dan bersandar ke daun jendela. Kemudian ia pun berdiri lurus-lurus sambil menundukkan kepalanya. Pandang kakinya mengkhawatirkan hatinya, seakan-akan ada sesuatu yang mengharu-birukan pikirannya. Benar tanpa olehnya ada perubahan, tiba-tiba mukanya yang berseri-seri menggairahkan karena rona asli selama ini. Bukan karena bedak dan pupur agak pucat sedikit, tetapi bukan pucat karena penyakit, melainkan pucat yang menambah elok roman, suatu seri kecantikan yang menjadi rawan bercampur cinta berahi barang siapa yang melihat akan dia. Memang paras Ramalah amat elok, badannya tidak kecil dan tidak pula besar, tingginya sedang, kulitnya kuning bersih, rata tenang sebagai minyak lelap, dan bentuk seluruh anggotanya tak ada cacat celaknya, tiada berlebih atau berkurang. Pendeknya sungguh sempurna, tuangannya juwita, bukan karena pakaian yang indah-indah dan emas perak yang gilang gemilang, bukan karena tampilan dari luar, tidak, melainkan juwita yang molek, bawaan dari rahim bundanya yang ditambahi dan disempurnakan oleh nikmat alam yang sekelilingnya. Alam yang baru ditempuhnya kira-kira 19 atau 20 tahun. Lebih-lebih pada ketika itu, ketika ia berdiri di hadapan lakinya dengan agak cemas itu, seakan-akan memancar-mancarlah bersinar segala keelokannya. Manis laksana madu, sedangkan Marah Adil, lakinya atau suaminya, pun bertambah rindu berahi memandangi dia, sehingga beberapa lamanya ia tak dapat berkata-kata, melainkan akhirnya terlompatlah dari mulutnya sepatah perkataan yang membawa segala perasaan dan menggambarkan gairah hatinya. "Malah adikku." "Kakak," kata Malah. "Kakak," kata istrinya. Perkataan kakak yang berarti "ya, kakanda yang tercinta" itu pun keluar dengan merdu dari antara kedua belah bibir yang merah, serta membayangkan lesung pipit pada kedua belah pipinya. Kasihan, Adi hendak ke tepian. Hari sepanas ini. "Apalagi akan kerja hamba, kanda," jawab perempuan itu seraya memperbaiki letak bakulnya yang hampir jatuh dari pangkuannya. "Dan takkan lama hamba mencuci kain yang sedikit ini. Tetapi kak, ada apa?" katanya pula seraya mendekati suaminya dengan lemah lembut. "Hamba lihat kak termenung saja sejak tadi, seakan-akan ada yang menjauhkan hati dan pikiran kanda." "Ya, kanda." Sungguh bagimu tak ada yang berat," kata Marah Adil, suaminya, seraya menarik napas panjang akan melapangkan dadanya. "Sedangkan ke sawah menolong aku yang hina ini, adik tak merasa gentar dan malu. Kasihan, sepatutnya adik duduk bersenang-senang di rumah gedang, di rumah batu beriangkan, di atas kursi menghadapi meja batu fualam. Ya, hari panaslah, matahari jolong naik. Lihatlah, meskipun masih pagi, sudah berkunang-kunang pemandangan. Jangan adik ketepian." "Ke sawah lagi awak coba berpanas, berlecah-lecah, asal untuk kesenangan awak berdua. Konon ketepian tempat mandi. Tetapi kanda, ada apa gerangan?" sahut istrinya. "Adikku," kata Marah Adil dengan senyumnya, seraya mengulurkan tangan akan memegang lengan istrinya yang bulat penuh itu. "Sekali ini jangan adik ketepian dahulu lah.
Lalu diraihnya perempuan itu ke dekatnya. "Letakkanlah bakul itu, marilah kita duduk berunding sedikit. Ada yang hendak kukatakan, sesuatu yang telah terbit dalam pikiranku dalam beberapa hari ini. Tetapi selama ini buah pikiranku ini kusimpan saja. Belum ku keluarkan kepadamu, sebab aku masih bimbang. Sekarang bagaimana, Kak?" "Jangan adik secemas itu, tak apa-apa. Mari duduk berhadap-hadapan." Ramalah duduk di hadapan suaminya dengan tak berkata sepatah jua pun. "Nah," kata Marah Adil meneruskan perkataannya seraya memandang istrinya yang dalam kecemasan itu. "Jangan cemas," kataku. "Rusuh hatiku melihat adik serupa itu. Yang hendak kukatakan ini sekali-kali bukanlah perkara buruk, hanya suatu ikhtiar untuk kebaikan awak berdua. Mau adik mendengarkan?" "Apa, Kak?" sahut perempuan itu dengan gelisah jua. "Bagaimana pikiran adik jika aku pergi merantau?" "Ah," kata Ramalah seraya memalis dengan manis. Meskipun perkataan pergi merantau itu tiada kurang hebatnya terdengar di telinganya, alamat akan jauh lakinya yang selama ini belum pernah bercerai dengan dia barang setapak jua. Tetapi senang juga kira-kiranya perkataan itu sudah dapat menolak perasaan yang bukan-bukan yang terbit di dalam kalbunya ketika mendengar kasihan tadi dan melihat cara lakinya berkata-kata itu. "Ah, pandai benar Kanda mempercemas hati awak. Kakanda hendak merantau. Akan tetapi..." "Benar adikku," kata Marah Adil dengan tenang, tetapi agak gembira rupanya. "Aku hendak pergi merantau, hendak mencari orang. Akan tetapi coba hilangkan was-wasmu dahulu, supaya kita dapat bercakap-cakap dengan tulus ikhlas." "Ya begitu," senyummu menguatkan semangatku. "Dan benar adik, aku hendak mengubah-ubah langkah, akan menukar-nukar adab pencarian. Kasihan aku melihat halmu. Awak semuda, setampan ini sudah terpaksa bekerja berat. Oleh karena menurutkan untung nasibku yang malang celaka ini." "Untung malang bagaimana, Kak?" jawab perempuan itu sambil mengangkat kepalanya. "Selama awak bercampur, belum pernah Adinda merasa nasib awak malang celaka. Hanya Adinda senantiasa, sebab selalu ada di bawah lindungan Kanda." "Syukur demikian perasaanmu, tetapi hidup miskin, jadi orang pesawah, belum layak lagi bagimu." "Kak," kata Ramalah dengan cepat, seakan-akan sudah timbul keberanian dan ketetapan hatinya. "Tentang itu awak berselisih paham sedikit. Hamba pikir bersawah itu sudah selayak-layaknya bagi hamba, bahkan bagi kita sekalian. Sejak tinggal sejengkal dari tanah hamba, sudah dibawa ibu ke sawah, sudah diajar bertanam. Jadi itulah pusaka yang hamba terima turun-temurun dari nenek moyang. Itulah pencarian dan penghidupan kita selama ini. Pusaka itu harus kita muliakan, kita junjung tinggi selama-lamanya. Miskin, ya, boleh jadi kita miskin tentang harta benda, harta dunia yang kelihatan oleh orang, yang terserak di bumi dan terbayang ke langit. Tetapi kita kaya dengan harta batin. Boleh jadi kita hina di mata orang yang suka melihat rupa lahir saja, tetapi di sisi kita sendiri, kita mulia semulia-mulianya, kaya sekaya-kayanya. Bagi Adinda, berhadapan dengan Kanda selalu dalam penjagaan dan perlindungan Kanda sudah lebih daripada harta dunia yang berkian-kian banyaknya." "Alhamdulillah," kata Marah Adil dengan sukacita mendengar ketulusan hati Ramalah kepadanya. "Bagi aku pun lah, adik ini sungguh-sungguh jadi mestika dunia akhirat, mestika yang menjadikan hidupku gilang gemilang, semangat yang menguatkan aku bekerja membanting tulang.
Untuk adik aku berusaha, dan untuk adik pula aku hendak pergi ke negeri asing mencari-cari tambahan rezeki. Sebab adik mesti ingat seberbahagia-bahagia adik dengan kasih sayang yang terkandung di dalam kalbu adik terhadap kepadaku yang malang ini. Pada suatu ketika kelak akan terasa jua oleh adik kekurangan diri adik daripada orang lain. Akan iba jua hati adik melihat baju adik betak-betak, memandangi kulit adik yang halus dan segar mulai berangsur-angsur kesat dan layu. Sebab bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.